Bab 056. Tak lama menunggu, Vano telah datang membawa 2 cup es krim di tangannya. Melihat kedatangan suaminya itu, membuat senyuman Kayla merekah. Dia bukan fokus pada sosok Vano, melainkan es krim di tangan Vano. "Kamu gak beli juga, sayang?" tanya Kayla di sela kegiatannya memakan es krim. "Enggak, sayang. Aku udah kenyang cuma lihat kamu makan aja." Kayla jadi tersenyum malu. Mengabaikan Vano yang kini terus menatap kepada dirinya, Kayla kembali melanjutkan kegiatannya memakan es krim. Layaknya anak kecil pada umumnya, area bibir Kayla nampak berlepotan terkena sisa es krim. "Kamu udah kayak Julie tahu gak?" Vano menggelengkan kepala seraya mengusap area bibir Kayla menggunakan tisu. Kayla tersenyum saja. Entah karena begitu suka dengan es krim sejak hamil anak kedua, dia jadi begitu bersemangat setiap kali memakan es krim. "Jangan lupa belikan buat Julie juga ya, sayang," pesan Kayla saat es krim di tangannya sudah hampir habis. "Kamu yakin mau belikan Julie es krim?" Vano memastikan, karena biasanya istrinya itu melarang dirinya untuk memberikan makanan manis buat Julie. "Yakin, nanti aku kasih Julie es krim sedikit saja kok. Selebihnya buat aku." Vano terbelalak kaget. Ternyata ada udang di balik bakwan atas keinginan istrinya itu. "Memangnya 2 cup gak cukup, sayang?" Kayla menggeleng pelan seraya terkekeh. "Mau tambah dikit lagi? Nanti aku janji bakalan bagi buat Julie juga kok." Vano hanya bisa pasrah, mengiyakan perkataan istrinya yang sedang mengandung darah dagingnya itu. Agar dia tidak lagi terjebak dengan keinginan Kayla, selepas membelikan es krim tambahan untuk Julie, Vano segera mengajak Kayla untuk pergi meninggalkan toko es krim. "Kalau kamu belikan aku banyak es krim kayak tadi, aku gak bakalan marah deh sama kamu," kelakar Kayla saat berada di perjalanan pulang menuju rumah. "Tentu aja gak marah. Orang kesukaan kamu kok," Vano menjawab malas. Memang ada-ada saja sikap istrinya itu semenjak mengandung anak kedua. Walau dibuat pusing dengan bermacam-macam tingkah Kayla, tapi Vano tidak pernah ingin mengeluh. 1 minggu berlalu, Vano dan Kayla akhirnya berangkat menuju kampung halaman Kayla untuk melihat pernikahan Mutia dan Anton. Tak ketinggalan, Mama Soraya dan Baby Julie turut ikut bersama mereka. Sebenarnya, Vano enggan untuk bertemu dengan Anton kembali. Masih teringat di benak Vano, bagaimana saat itu Anton memancarkan aura permusuhan kepada dirinya karena ingin merebut Kayla. Kenapa Mutia gak nikah sama pria lain aja? Sayang sekali dia hanya mendapatkan pria spek jelek seperti Anton. Begitulah isi hati Vano karena masih sebal dengan Anton. Setibanya di kampung, kedatangan Kayla disambut dengan senyum bahagia di wajah Mutia. Wanita itu sungguh senang karena Kayla dan keluarganya akhirnya menghadiri acara pernikahannya dan Anton. "Jodoh emang gak ada yang tahu ya, Mutia," kata Kayla setelah melepas rindu barang sejenak dengan Mutia. Mutia tersenyum malu. Dia juga tidak menyangka jika pria yang akan menjadi suaminya adalah Anton. Pria yang dulunya sempat menaruh rasa ketertarikan pada Kayla. "Pokoknya kamu jangan pernah ragu ya dengan pilihan kamu sendiri. Percaya aja jika apa yang kamu pilih adalah yang terbaik," pesan Kayla. Mutia mengiyakannya, kemudian meminta Kayla dan keluarganya masuk ke dalam kediaman keluarganya. Walau kondisi rumah dan halaman rumah Kayla jauh lebih besar daripada rumah kedua orang tuanya, Mutia memutuskan untuk tetap melaksanakan acara pernikahan di rumah orang tuanya. Tak hanya Mutia, kedua orang tua Mutia pun menyambut kedatangan mereka dengan tatapan sukacita. Mereka merasa bahagia karena Kayla dan keluarganya mau berkunjung ke kediaman mereka. Sehari setelah kedatangan keluarga Kayla, pernikahan Mutia dan Anton pun akhirnya dilaksanakan. Ada hal yang membuat Kayla merasa kurang sreg dengan keluarga Anton saat melihat reaksi ibu Anton saat datang ke kediaman Mutia. "Kenapa Anton harus nikah sama Mutia sih? Gak setara banget tahu sama keluarga kita." Bu Puji, ibu kandung Anton terdengar berbisik dengan adik bungsu Anton. "Bener, Bu. Harusnya Mas Anton tuh nikahnya sama Mbak Rinda saja.
Keluarganya jauh lebih sepadan dengan kita. Adik bungsu Anton ikut memprovokator sang ibu. Walaupun suara mereka saat ini masih terbilang cukup kecil, namun masih dapat didengar jelas oleh Kayla. Kayla sungguh tidak senang mendengarnya dan akhirnya memilih untuk menghampiri ibu dan anak itu. "Ibu, apa ibu baru saja membicarakan sesuatu?" tanya Kayla ramah walau dalam hati merasa murka. Kayla, bukannya menjawab pertanyaan Kayla, Bu Puji justru tersenyum manis kepada Kayla dan mempertanyakan kabarnya. "Saya baik, Bu. Ayo silahkan duduk. Acara pernikahannya sudah mau dimulai," kata Kayla. Semoga saja apa yang ia lakukan saat ini bisa membuat percakapan Bu Puji dan anaknya jadi terhenti. Bu Puji mengiyakannya dengan ramah. Dia tahu betul bagaimana kehidupan Kayla saat ini dan dia ingin mencari muka dengan Kayla. Mana tahu saja dengan bersikap seperti itu bisa membuat Kayla suka kepada dirinya. Kayla segera pergi menghampiri Vano setelah selesai mengajak Bu Puji untuk duduk di kursi khusus orang tua. "Sayang, wajah kamu kenapa?" tanya Vano melihat wajah Kayla yang nampak kurang bersahabat saat ini. Padahal tadi wajah istrinya itu terlihat sangat ceria. "Gak apa-apa, Mas," balas Kayla tak ingin jujur pada suaminya itu. Dia bukanlah orang yang suka menggunjing apalagi saat ini acara sakral akad pernikahan Mutia dan Anton akan segera dimulai. Kayla begitu terharu saat melihat dan mendengar secara langsung jika saat ini Mutia sudah sah menjadi istri dari Anton. Saat mendapatkan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat pada Mutia, Kayla memeluk tubuh Mutia dan mendoakan yang terbaik untuk Mutia. "Di mana kamu akan tinggal setelah kalian menikah?" Kayla penasaran dengan hal yang satu itu. "Sepertinya aku akan ikut tinggal di rumah suamiku, Mbak." Suara Mutia terdengar pelan. Dia merasa tidak enak hati karena sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah Kayla. Perasaan Kayla terasa tidak tenang setelah mendengarnya. "Kenapa gak tinggal di rumah Mbak saja? Menurut Mbak akan lebih baik kamu tinggal di sana daripada di rumah mertua," kata Kayla. Bukannya ingin ikut campur dengan keputusan Mutia, hanya saja, Kayla ragu bila melepaskan Mutia tinggal bersama Bu Puji, wanita yang tadinya sempat mencemooh Mutia sebagai menantunya sendiri. "Sebenarnya saya pengennya kayak gitu, Mbak. Tapi mau gimana lagi, Mas Anton belum bisa ninggalin ibunya." Kayla tidak punya hak untuk ikut campur terlalu banyak. Dia menghargai keputusan Mutia dan mendoakan yang terbaik untuk Mutia. Setelah pergi meninggalkan kediaman Mutia, Vano membawa Kayla kembali ke rumah. Dia ingin Kayla segera beristirahat karena sudah cukup lama beraktivitas di luar seharian. "Anak papa pasti capek banget dibawa jalan-jalan sama mama dari pagi." Vano mengusap sayang perut buncit Kayla yang berisi darah dagingnya. Kayla tertawa kecil. "Gak capek kok, Papa. Adek justru senang dibawa jalan-jalan." Vano menggelengkan kepala. "Itu mah yang senang mamanya. Bukan adek. Iya kan, Julie?" Vano menatap ke arah belakang, di mana Baby Julie sedang asik menikmati cemilan di tangannya. Baby Julie tidak memberikan jawaban. Balita itu hanya menatap bingung wajah sang ayah. Vano memilih tak lagi bertanya pada Julie. Dia membiarkan putrinya menikmati cemilannya dan kembali fokus melajukan mobil hingga akhirnya tiba di rumah. "Kayla, Mama mau bicara sebentar sama kamu." Mama Soraya menahan pergerakan Kayla saat wanita itu baru saja keluar dari dalam kamar. "Iya, Mah. Mau bicara apa?" Mama Soraya menghela napas, kemudian mengatakan apa yang ada di pemikirannya saat ini. "Mama lihat sepertinya mertuanya Mutia itu gak suka deh sama Mutia. Mama harap kamu bisa ya memberikan yang terbaik untuk Mutia. Maksud Mama, jangan sampai Mutia tertekan dengan pernikahannya." Kayla tidak menyangka jika Mama Soraya mengetahui hal tersebut dan sepemikiran dengan dirinya. "Iya, Mah. Aku bakalan coba bilang sama Mutia buat tinggal di sini aja. Bisa runyam nantinya kalau Mutia tinggal sama mertuanya." Mama Soraya mengangguk menyetujui pemikiran Kayla. Bukannya ingin ikut campur dengan urusan Mutia. Sama seperti Kayla,
Mama Soraya rasanya tidak tega bila wanita itu harus merasakan peliknya hubungan rumah tangga bila tinggal bersama mertua. Walau sudah berusaha untuk membujuk Mutia tinggal di rumahnya saja dan tetap mengelola usaha kue yang sudah dirintisnya sejak lama, namun Mutia sepertinya belum bisa menyetujui saran Kayla. Dia tetap menuruti keinginan suaminya untuk tinggal di rumah mertuanya. Kayla pun tidak punya kuasa untuk ikut campur lebih dalam lagi. Ya sudah, semoga saja kamu bahagia dengan pernikahan kamu. Bila kamu membutuhkan bantuan dari aku, jangan sungkan untuk mengatakannya kepadaku. Pesan Kayla sebelum ia benar-benar pergi meninggalkan desa dan kembali ke ibu kota bersama anak dan suaminya. Setelah pergi meninggalkan kampung halamannya hari itu, Kayla berusaha untuk tidak lagi memikirkan kehidupan rumah tangga Mutia. Dia percaya jika Mutia bukanlah anak kecil yang harus diajari dari A sampai Z. Kayla yakin Mutia bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Satu hal yang menjadi fokus Kayla saat ini adalah Arneta dan ibu tirinya. Entah mengapa Kayla sangat ingin tahu bagaimana kondisi mereka saat ini. Bukannya sudah aku katakan kepadamu agar jangan lagi memikirkan mereka. Wajah Vano nampak kurang bersahabat saat mengatakan hal tersebut pada Kayla. Dia tidak suka bila Kayla terus memikirkan mereka yang sudah menyakitinya. Kayla tertunduk. Walau ia sudah berusaha untuk tidak memikirkannya, namun tetap saja Kayla tidak bisa untuk melakukannya. Maafin aku ya, Mas. Rasanya sulit banget bagi aku untuk gak mikirin mereka. Apalagi akhir-akhir ini aku sering mimpi buruk tentang ibu. Vano mencoba mengontrol diri agar tidak memarahi Kayla. Kamu harus ingin berapa banyak kejahatan yang sudah mereka lakukan kepada kamu. Apa yang aku lakukan saat ini karena aku tidak ingin kamu diperlakukan buruk lagi oleh mereka. Kayla mengangguk pelan. Sepertinya untuk kedepannya dia harus berusaha untuk tidak memikirkan Arneta dan Bu Maria. Fokuslah pada anak kita yang sedang kamu kandung, sayang. Jangan sampai karena kamu terlalu memikirkan mereka, membuat kamu lupa dengan kondisi kamu saat ini. Di sebuah taman yang berada di samping rumah sakit, Arneta terduduk lesu memikirkan nasib hidupnya dan ibunya ke depannya. Semakin bertambah hari, kesehatan ibunya semakin menurun saja. Arneta mulai dilanda rasa bingung harus melakukan apa lagi agar ibunya bisa tetap hidup dan menemaninya hingga nanti. Semakin hari, keuanganku semakin menipis. Aku gak bisa terus diam seperti ini. Aku harus mencari cara agar bisa mendapatkan uang untuk kebutuhanku, terutama untuk biaya pengobatan ibu. Arneta berpikir keras. Pekerjaan seperti apa yang bisa ia lakukan untuk saat ini? Yang tidak menuntutnya untuk banyak menghabiskan waktu di tempat bekerja, dan masih bisa menjaga ibunya lebih lama. Di tengah kegundahan yang masih melanda, malam itu, Arneta berjalan keluar dari rumah sakit. Dia berniat mencari makan di sekitar area rumah sakit untuk mengisi perutnya yang sudah memberontak meminta diisi sejak sore. Di tengah perjalanan menuju rumah makan yang tidak terlalu jauh dari rumah sakit, Arneta bertemu dengan seorang wanita yang tidak asing di matanya. "Yani, kamu Yani kan?" Arneta tersenyum melihat teman sekolahnya dulu. Wanita itu terlihat begitu modis dengan barang-barang mahal yang dikenakannya saat ini. "Iya, kamu Arneta kan?" balas Yani ikut bertanya. Arneta mengangguk. Sekedar berbasa-basi, Arneta mempertanyakan pekerjaan pada wanita itu. Mungkin saja Yani bisa membantunya mencari pekerjaan. "Sebenarnya aku ada rekomendasi pekerjaan buat kamu yang bisa membuat kamu mendapatkan uang banyak dengan cepat. Tapi, aku ragu nih kamu mau nerima tawaran aku apa enggak." Wajah Yani terlihat meragu. Sesuai dengan perkataannya. "Katakan saja, Yani. Mana tahu aku bisa melakukan pekerjaan itu." Arneta sungguh tidak sabar. Semoga saja pekerjaan yang direkomendasikan Yani bisa membantu dirinya mendapatkan uang untuk biaya operasi ibunya. Yani membisikkan sesuatu di telinga Arneta. Memberitahu pekerjaan seperti apa yang dia maksud. Arneta yang mendengarkannya pun terbelalak. Sungguh pekerjaan itu tidak pernah terlintas di dalam benaknya walau ia sangat membutuhkan uang saat ini.
Aku cuma punya tawaran pekerjaan itu buat kamu kalau kamu mau. Cuma pekerjaan itu yang bisa membuat kamu mendapatkan uang dengan mudah. Beberapa waktu berlalu, Kayla sudah tidak lagi memikirkan adik dan ibu tirinya seperti yang Vano perintahkan. Kayla lebih fokus pada kehidupannya sendiri yang kini sudah sangat bahagia dibandingkan sebelumnya. Bertambahnya waktu, bertambah pula usia kehamilan Kayla. Tanpa terasa, kini kandungan Kayla sudah menginjak angka 9 bulan dan tinggal menunggu waktu untuk melahirkan. Mendekati hari persalinan, Mommy Korla dan Mama Soraya senantiasa berada di sisi Kayla. Mereka secara bergantian menemani Kayla tanpa rasa lelah dan bosan. Sebentar lagi kamu bakalan jadi kakak tahu. Jenna mentul hidung baby Julie dengan gemas hingga membuat bayi itu tersenyum karena ulahnya. Adik Julie mau keluar dari peluk mama. Dengan bahasa kadelnya, dia menjawab perkataan Jenna. Iya, kalau adiknya udah lahir nanti, jadi kakak yang baik ya. Pinta Jenna. Baby Julie tertawa-tawa. Dia seakan sangat bahagia menanti kelahiran adik kecilnya itu. Saking senangnya, baby Julie beranjak dari posisi duduknya. Berlari ke arah Kayla yang sedang berbicara dengan Mama Soraya. Mama. Julie menggesekkan wajahnya dengan manja di paha Kayla. Melihat tingkahnya yang menggemaskan itu, membuat Kayla mengusap kepalanya dengan sayang. Kenapa, sayang? Kelihatannya seneng banget. Julie mau punya adik loh. Beri tahunya. Kayla tersenyum. Iya, sebentar lagi Julie punya adik bayi. Seneng gak? Tanya Kayla. Julie mengangguk semangat. Seharusnya, tanpa ditanya sekalipun, lidah sudah tahu jawabannya seperti apa melihat reaksi Julie saat ini. Sama seperti Jenna, Mama Soraya turut memberikan beberapa pesan pada baby Julie. Berharap jika cucunya itu bisa sayang dengan adiknya nanti walau di usianya yang masih kecil, ia sudah memiliki seorang adik. Dan sudah pasti, kasih sayang ibunya terbagi dari dirinya. Julie itu anaknya manis dan baik banget kayak kamu. Mama Soraya memuji seraya menatap kepergian Julie kembali pada Jenna.